Beruntungnya, tepat di penempatan di Desa Bah, desa ini sedang musim panen durian, panen cabai, aneka sayur mayur, dan tentu saja rezeki itu pun bisa dinikmati oleh guru impian yang baru datang. Alhamdulillah. Pagi di sini adalah saat paling sibuk bagi warganya. Tentu saja, sama halnya dengan banyak tempat lainnya. Anak-anak muda pun tua bergegas menuju kebunnya. Dengan kereta pun jalan kaki, membawa cangkul, parang, serta goni kalau ada hasil kebun yang bisa dibawa pulang untuk makan sehari-hari. Sementara anak-anak satu dua berkumpul bersama seayun selangkah menuju sekolah. Anak-anak usia 6 sampai 12 tahun menuju sekolah dasar yang terletaknya di puncak desa ini. Letaknya paling tinggi dari semua rumah-rumah di sini. Sementara itu, sekolah tingkat pertama letaknya di bawah dari perkampungan, tepatnya di bekas desa Bah sebelum gempa memporak-porandakan desa ini masa itu, 10 tahun lalu. Matahari pagi perlahan bergerak menuju puncaknya. Guru impian pun kini mulai melakukan rutinitasnya.
Anak-anak yang baru pulang sekolah satu persatu bergerak ke pustaka. Padahal jam belajar belum juga dimulai. Anak-anak di sini sangat antusias. Balik. Pinjam. Tadi balik. Ingusnya banyak ya mau memanggil dokter. Aku bawa keripik bawang, kita bisa makan kue habis ngaji. Alma senang sekali. Untung saja hari ini ia belajar mengaji. Ia tak malas lagi. Di sana ia bertemu dengan teman-temannya. Kemudian Allah mendatangkan kembali datang kepada mereka agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang setelah Kelas belajar dimulai. Anak-anak dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Di antaranya kelompok membaca dasar, kelompok membaca lanjut, dan kelompok membaca sekaligus menulis. Kali ini, kelas membaca dasar belajar di luar ruangan, belajar berhitung melalui kegiatan berbelanja, cara bermain yang biasa anak-anak lakukan di luar jam sekolah. Siapa di sini yang ayahnya petani? Saya, Bu. Baik. Buat cabai. Oh, siapa
Di waktu yang lain, anak-anak diajak oleh guru impian untuk mengenal ragam profesi, hingga bermain warna dengan telapak tangannya. Bukan main senangnya mereka. Gimana ya, campur aduk ya, dimana anak-anak terkadang bahkan ada anak-anak yang bukan hanya kelas 1, 2, 3, tetapi ada juga bahkan yang umur 3 tahun belum sekolah, ada yang belum kenal huruf. Jadi ketika ada konten, beberapa konten tuh saya harus pikir lebih keras mungkin ya, ketika ada yang sudah mulai bisa mengeja, ada juga anak-anak yang belum tahu huruf sama sekali. Jadi apa nih konten yang pas untuk bisa supaya mereka tuh satu konten tapi bisa masuk ke semuanya gitu. Hari ini kita main puzzle. Ini kan ada gambar. Ayo kumpul kita main game. Suara atau pembelajaran itu. Nah, 1, 2, 3. Di tempat berbeda, kelas membaca lanjut belajar mengenal kampung mereka sendiri dengan menggambar kampung hingga mewarnai. Di lain waktu, anak-anak kelas membaca lanjut juga belajar mengarang. Kasih ke kawan sampai kiri lagi. Ibaratnya sampai kiri. Pemuda ini lari karena tidak mau menyembah berhala. Dia tetap berpegang teguh bahwa Tuhan itu bukan patung. Tuhan itu bukan berhala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kelas paling akhir adalah anak-anak yang belajar menulis sebab sudah mahir membaca. Kali ini, mereka diajak mereview buku yang dibaca. Di lain hari, anak-anak diajak menyambung kata yang ditulis sebelumnya, hingga melatih ingatan anak-anak dengan permainan sambung kata.
Berbagai cara dilakukan guru impian agar anak-anak mau membaca, juga mau menulis. Setiap usai belajar dengan guru impian, anak-anak bergegas pulang, berganti pakaian dan mengaji di surau dekat sekolah. Sama halnya dengan anak-anak, guru impian pun bergegas berkeliling desa, kembali menyapa warga sebelum berakhir di warung-warung kecil, makan, minum, jajan, dan tentu saja beramah tamah dengan warga.
Saat akhir pekan, guru impian sesekali mengagendakan beraktivitas dengan warga di rumah atau di tempat-tempat perkumpulan. Kali ini, guru impian masak-masak bersama ibu-ibu desa, sekaligus jadi saat-saat tepat untuk menyambung kata tentang anak-anak mereka, memuaskan dahaga dan lidah pengecap rasa. Ketika kelas memasak sama ibu-ibu, awalnya kami menetapkan hari itu di hari Sabtu. Cuman setelah konsultasi lagi dengan Ibu Reje, beliau menyarankan untuk di hari Jumat, karena sebelumnya di pagi hari Jumat ada pengajian. Jadi setelah pulang mengaji, langsung pergi ke perpus untuk memulai masak-masak. Nah, ternyata ketika hari Jumatnya, yang datang pun tidak ramai, hanya beberapa orang. Karena banyak yang pergi ke kebun. Kebetulan di sini lagi musim panen cabai, jadi banyak yang pergi ngutip ibu-ibunya. Walaupun jumlah kami tidak terlalu banyak, tidak semua yang datang, tetapi ya cukup ini ya, karena sedikit jadi lebih intim pembicaraan kami, lebih seru, lebih dapat perkenalannya lagi, lebih dalam lah pembahasannya. Sementara di akhir pekan yang lain, guru impian juga mengajarkan anak-anak melestarikan budaya yang ada. Ragam tari-tarian hingga latihan didong, budaya khas Aceh Tengah. Nabi siapa aja sih yang pernah tinggal dan hidup di Palestina? Yang pertama itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dahulu kala pernah tinggal di Palestina, pernah hijrah ke Palestina. Nabi Lut ini diselamatkan Allah dari azab yang menimpa kaumnya di Laut Mati. Jadi dahulu Nabi Lut itu tinggal di laut. Ya, di dekat Laut Mati. Karena Allah turunkan hujan batu di sana, pindahlah Nabi Lut ini kemana? Ke Laut. Palestina. Yang berperang itu nggak pernah kalah. Tapi pada zaman Nabi Daud, ketika berperang, Nabi Daud itu berhasil mengalahkan Jalut ini. Pakai apa? Cuman pakai ketapel. Tahu ketapel? Tahu. Cuman pakai itu. Dan Nabi Daud ini padahal masih kecil, masih seusia kalian. Jadi ada sebuah kisah, Nabi Sulaiman itu mau pergi ke sebuah lembah. Nabi Isa ini lahir di mana? Palestina. Sekarang Nabi Isa itu di mana?
Nabi Isa itu masih hidup, diangkat oleh Allah ke langit. Nanti ketika kiamat, ketika mau kiamat, Nabi Isa diturunkan lagi sama Allah di Palestina ini. Jadi Nabi Muhammad naik lagi ke atas langit berjumpa sama Allah, diturunkan lagi jadinya 45. Terus naik lagi, diturunkan lagi 5, jadinya 40. Naik lagi sampai 9 kali, barulah terakhir ada tinggal berapa? 5 rakaat, 5 waktu kali rakaat ya. Sekarang kalau sholat itu menghadap apa? Ya, menghadap haji atau Ka'bah. Ya, Masjid Al-Aqsa. Ya. Itu arah kiblat pertama Nah, ini adalah peta negara Palestina dan tin, buah tin. Tapi sekarang karena udah kan sekarang lagi perang tuh. Ya. Disahkan dalam surah At-Tin. Tahu surah At-Tin? Sikap penjajahan yang sedang terjadi di belahan dunia lain sampai pula ceritanya ke desa ini. Guru impian datang membawa cerita kebenaran tentang asal-muasal Israel datang ke Palestina, Baitul Maqdis, melalui cerita nabi-nabi dari masa ke masa. Anak-anak diajak mendengar cerita, menyanyi lagu Palestina hingga mewarnai bendera Palestina dan bangunan kiblat pertama umat muslim, Baitul Maqdis. Biarpun anak-anak tidak tahu persis tentang kedaulatan negara merdeka, tapi anak-anak di sini paham betul bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dari kegiatan ini, sikap peduli dan empati coba guru impian hadirkan kepada anak-anak, dengan harapan kelak mereka akan menyuarakan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan.